Mau tahu hal yang sangat aneh dari si bapak ini, dia nggak datang ke pemakaman anaknya. Dan di podcastnya Densu, alasannya nggak disebutin. Tapi begitu diserang netizen, bilangnya dia lagi nunggu otopsi. Memang ini orang mencurigakan banget ya guys. Patut diduga dia pun terlibat. Jadi pahlawan kesiangan ya. Nih. Itu maksudnya kemana arah itu? Ya, Kanitriki ya, Kanitriki. Orang yang suka ngegebugin buser ngelihat kondisi badan anak saya sampai nangis. Kanit itu ada foto. Dia ngomong kayak nggak pernah ngelakuin, padahal dia sendiri ngelakuin. Ada banyak saksinya yang udah ngelihat Nizam ini dari kecil udah disiksa sama dia. Kena pakai air, pakai ada sundutan rokok di mukanya. Kasihan banget Nizam. Bentar ya guys, bentar ya. ya kalau memang misalkan dipukul langsung kelihatan ada saksi, Ada kan kita tahu juga. Bentar, aku mau cari yang oleh mama ya. Iya. yang dia bilang dia nggak ke pemakaman. Minum air panas sama mama. Itu mohon kepada netizen, itu Nizam yang di Kalimantan ya. Ini tinggal Kalau jadi gini, kalau memang terbukti yang melakukan kejahatan ini orang tersebut misal, nah udah gitu. Jadi ini pihak kepolisian lagi mengumpulkan Bukti-bukti termasuk menunggu hasil otopsi. Tapi aku lihat di sosmed ibu dikerumunin warga katanya. Nah itu jadi gini bang, ya namanya netizen ya, saya nak dewe, saya juga bingung. Ada ibu saya diposting sama mereka, disebutnya ibu saya ditulisin ibu tirinya, padahal itu ibu kandung saya. Salah orang. Salah. Terus istri saya juga. istri Sineng Epa, istrinya saya, Iya. disebutnya mamah tirinya. Iya, netizen ini ya, salah tembak ya. Salah tembak. Nah, terus ini ada Nizam yang namanya sama Nizam. Oh, terus anak Mana yang di kuburan dia nggak? Bentar, gue cari videonya. Ke sana, terus balik lagi ke sini bareng sama saya. Itu ya intinya itu mah masih adalah ribut lagi di sana. enggak. Kita tahu bahwa ini kejadian ini atau dia suka dimarahin. Enggak. Kalau saya sama saya langsung jawab. Oke. Makanya pasti marah sama saya gitu. Oke, jadi semenjak kejadian di rumah sakit Nih dengerin. Bapak nggak pulang lagi ke rumah ketemu istri? Ketemu. Oh, pulang. Tuh pulang dia ke rumah. Waktu istrinya kan Ya, pulang karena kan dimakamkan di Cemandala. Iya. Saya ke sana. Saya sampai nggak berani datang ke makamnya. Kenapa? Ya itu ada perasaan saya aja. Oh iya. Nah, Terus dengar nggak kalian? Saya sampai nggak berani datang ke makamnya. Kenapa? Kan ditanya. Kalau emang dia nunggu otopsi, dia pasti bilang otopsi nih di sini nih. Ini duluan guys. Ini duluan. Ini tanggal mampus kau. Di menit 35 38, ntar gue screenshot dulu ya. Di menit Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi 35 38. ke rumah ketemu istri. Ketemu. Oh, pulang. Nih, Digaplok tuh istrinya kan. Iya, pulang karena kan dimakamkan di Cemandala. Iya. Saya ke sana. Saya sampai nggak berani datang ke makamnya. Kenapa? nggak. Ya itu ada perasaan saya aja. Oh iya. Terus ketemu istri di rumah. Ketemu ada istri saya di sana, di tempat di saudara saya di Iya. sana. Terus pemirsa juga dari Garut datang kan? Iya. Oh my god. Ya ketemu di sana. Dia ketemu dulu sama istrinya. Berarti bukan kau nunggu otopsi. Astagfirullahalazim. Ini di tanggal, gila. Tanggal di menit 35:48 ya guys. Di menit 35:48 di hari 7 hari yang lalu guys. 7 hari yang lalu. Sementara ya 7 hari yang lalu itu berarti tanggal hari ini juga, hari apa nih sekarang nih, hari Senin juga, hari Selasa juga. Ya. Hari Senin juga. Berarti ini hari Senin nih dia datang ke Densub, mungkin
sebelum Senin. Berarti udah hari Minggu, ya kan? Meninggalnya kan Kamis 18, ya kan? Berarti ini antara syutingnya nih Densu coba. Dia di sini nih, Densu kan nanya kenapa dia nggak datang ke pemakaman kan? Dia bilang karena dia nggak berani. Dia sebut dia nggak berani. Lihat ya, kita harus jeli ya guys. Lihat nih, dia bilang dia nggak berani nih. Tapi Ibu tirinya itu ibu tirinya maksudnya. Oh, dia nggak merasa ini ada yang salah Iya, dengan dia gitu. Ya, Watado aja. gini ke saya, udah sabar ya, yang ikhlas ya. Di tempat di saudara saya di Iya. sana. Terus Nggak kenapa? Soalnya saya yang ngurus-ngurus gitu. Oke, dia merasa di pojokan gitu. Iya. Soalnya saya yang bisa membocorkan bahwa anak itu semua terbuka ke saya. Nah, kan awalnya kan sama bapaknya dia ditanya nggak ngasih tahu bahwa ini kejadian ini atau di sekolah dimarahin, enggak. Kalau saya sama saya langsung jawab. Oke. Makanya pasti marah sama saya gitu. Oke, jadi semenjak kejadian di rumah sakit itu, Bapak nggak pulang lagi ke rumah ketemu istri? ketemu tuh. pulang. Kan sempat digaplok tuh istrinya kan Ya, sama Bapak. pulang karena kan dimakamkan di Cemandala. Iya. Saya ke sana. Saya sampai nggak berani datang ke makamnya. Kenapa? Ya itu ada perasaan saya aja. Oh, Nah, udah. Saya sampai nggak berani datang ke makamnya. Densu tanya, kenapa? Ya itu karena perasaan saya aja. Sementara ini tuh udah seminggu yang lalu lebih ya. Mungkin tag-nya, syutingnya udah 8 hari yang lalu mungkin ya. Baru ditayanginnya besokannya, biasa gitu kan. Ada waktu untuk ngedit atau untuk lihat yang nggak boleh di up gitu ya di sosmed takutnya kan. Nah, mungkin berarti ini sekitar 7 sampai 8 hari ke belakang bapaknya ngomong begini. Sementara dia bilang berbeda lagi, say. Nih, dengerin. Nih. Dan akhirnya memang benar saya bilang karena saya sekalipun saya nggak nanya, Mama Ujang mau jadi di sini sama saya. Sampai sekarang dia lagi mau melaporkan saya. Bentar ya, say. Dia ngomong lagi di sini nih. Nah, ini. Ini baru 22 jam yang lalu. Orang pada waktu meninggal, memang ada di makam. Begini Mbak ya, saya jelaskan di sini. Waktu itu kan saya mau melakukan otopsi dan anak saya Nijan ini dibawa dulu ke Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi untuk melakukan otopsi. Setelah selesai otopsi sekitar 3 jam lebih sampai 4 jam gitu ya. Pas selesai otopsi, anak saya Nijan itu pulang duluan sama ambulan. Nah, saya nggak ikut sama anak saya karena saya menunggu hasil pengumuman otopsi. Bohong. Jadi saya belakangan. Pas anak saya sampai di kampung, mandor Pak Kadusnya nelpon ke saya, ini gimana? Apa mau nunggu apa mau dikebumikan? Kata saya, jangan nunggu saya karena ini sudah mau maghrib, sudah sore, dikebumikan saja, seperti itu. Jadi itu Tadi di Densu dia nggak nyebutin nih alasannya, cuman dibilang perasaan dia nggak enak doang. Enggak, dia bilang di Densu dia nggak pulang, nggak ke makam, dia pulang ke rumah, ketemu sama istrinya. Di Densu ada. Itu naik ambulan buat ke rumah sakit, bukan ke kuburan, bukan. Ke makamnya dia enggak, dia di rumah sakit. Karena otopsinya 3-4 jam, dia nggak mau ngikut ambulan yang nganterin Nizam itu. Pas lagi mau berangkat ke rumah sakit, ada dia nih, ada si Beleguk. Tapi waktu anaknya mau dimakamin, dia nggak mau ikut. Bilangnya apa di Densu? Bilangnya karena dia nggak berani datang, tidak berani datang. Gila sih ini orang, sumpah guys. Gokil ya. Yang dia buat di mobil itu mau ke rumah bukan, Mam. Yang dibuat di mobil kita lihat tanggalnya ya, say.
Kita lihat tanggalnya ya. Kayaknya itu pada saat sudah dibawa dari rumah sakit sayang. Nih, kan? Tanggal 21 nih baru diumumkan. Apa baru? Tuh. Pura-pura nangis. Nangis apa ketawa itu? Tapi nggak ke makam, nggak apa. Lihat nih kata netizen aja lebih jago daripada pengacara. Sedih kok malah bikin video. Ingat guys, orang yang kehilangan terpuruk nggak bakalan sempat pegang HP lo sampai video-video begitu. Nangis sedih apa nangis seneng sih Pak? Seperti dibuat-buat. Iya, nangisnya aneh banget. Air matanya nggak keluar guys. Nih, gua zoom, kalian bisa lihat air matanya nggak ada. Pakai HP, ya ampun Tuhan, pakai HP guys. Ih, itu ngapain gitu? Mana air mata lu mana? Astagfirullahaladzim. Gak ada gue liat air matanya. Kayak ketawa ya. Ih, kok kayak ketawa sih guys? Ih, serem banget mukanya, Bo. Tuh kayak ketawa Anjay. Ini kan juga Sumpah. sering. Sumpah. Guys, aneh banget guys. Ya ampun guys, kayak orang ketawa guys. Di luar nulur, seneng banget dia, kayak beban lepas gitu ya. Berasa kayak orang beban lepas. Tahu nggak, sampai dimakamin aja nggak datang. Dan dia di tempatnya Densu, podcastnya Densu, dia nggak bisa jawab. Dia cuma bilang gini, saya tuh sampai nggak berani datang ke makam anak saya itu. Kenapa? Ditanya Densu. Iya karena perasaan saya aja. Nih dengerin guys. Nih ya. Tapi berapa jam yang lalu dia ngomongnya beda lagi. Nih dengerin nih. Ini berapa jam yang lalu nih? Apa di Densu nih? Nih dengerin di Densu nih. Nih. Makamnya. Dia gitu. Ya ketemu di sana. Pulang. Pernah sakit dari dulunya kan sama saya juga mungkin udah dibawa. Udah. Berarti sudah bikin laporan. Sudah. Laporan itu atas nama siapa? Gini ke saya udah sampai. Itu semua terbuka ke saya. Nih dengerin. Nih. Karena awalnya kan pas sama bapaknya dia ditanya nggak ngasih tahu bahwa ini kejadian ini atau di sekolah dimarahin, enggak. Kalau saya sama saya langsung jawab. Oke. Makanya pasti marah sama saya gitu. Oke, jadi semenjak kejadian di rumah sakit itu, Dengerin guys. Bapak nggak pulang lagi ke rumah ketemu istri? Ketemu. Oh pulang? Pulang. Kan sempat digaplok tuh istrinya kan? Iya, pulang karena kan dimakamkan di Cemandala. Iya. Saya ke sana. Saya sampai nggak berani datang ke makamnya. Kenapa? Ya itu ada perasaan saya aja. Oh, iya. Nah, ya, dia nggak bilang soal Ketemu ada istri saya di otopsi. Dia nggak bilang soal otopsi. Cuma karena perasaan saya aja, saya nggak berani datang ke makamnya Nizam ya. Tapi waktu ditanya wartawan,
komunikasinya seperti itu ya. Apa mau nunggu AA? Anak saya nih jam itu pulang duluan. Nih denger ini. Pak Anwar, boleh sedikit mungkin tanggapannya Pak Anwar mengenai statementnya kuasa hukum dari Ibu Lisna yang menyebut kalau ya sebelum meninggal kan ada di pengasuhan Bapak nih Nizam. Bapak menanggapinya seperti apa nih Pak? Ya, pada waktu meninggal, ya, saya memang ada di makam. Begini Mbak ya. Tuh ditanya sama pengacara. Saya jelaskan di sini waktu itu kan saya mau melakukan otopsi dan anak saya Nijam ini dibawa dulu ke Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi untuk melakukan otopsi. Setelah selesai otopsi sekitar 3 jam lebih sampai 4 jam ya. Pas selesai otopsi anak saya Nijam itu pulang duluan sama ambulan. Nah saya nggak ikut sama anak saya karena saya menunggu hasil pengumuman otopsi. Lihat tuh. Jadi saya belakangan. Pas anak saya sampai di kampung, mandor Pak Kadusnya nelpon ke saya, ini gimana? Apa mau nunggu AA, apa mau dikebumikan? Kata saya, jangan nunggu saya karena ini sudah mau maghrib, sudah sore, dikebumikan saja, seperti itu. Lihat tuh kurang ajar kan? Beda kan guys? Beda kan? Di Densu dia bilang karena saya nggak berani ke makam. Kenapa ya? Itu perasaan saya aja. Tapi begitu udah ada nih netizen ngejer, KPAI ngejer, ibunya Nizam juga ngejer, nggak datang dari pemakaman. Kenapa lu bisa nggak datang di pemakaman? Yang mana itu sangat aneh. Tidak normal seorang bapak yang katanya sayang sama anaknya tidak mau dan tidak datang untuk mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Pasti kita akan membacakan Al-Fatihah, membacakan surat Yasin. Kalau bisa nginep di kuburan tuh. Di saat anak kita satu-satunya yang paling disayang, yang katanya disayang, meninggal dunia dengan cara seperti itu. Itu kuburan bisa ditungguin sama kita pasti. Gak bakal mau pulang kita. Gak usah manusia. Ya, orang yang punya hewan peliharaan itu bisa nungguin di kuburannya. Orang yang udah ninggalin mungkin doginya tuh bisa nunggu di situ guys. Apalagi bapaknya yang katanya sayang sama anak. Ini udah suatu hal yang sangat aneh sekali. Dan lagi-lagi ya, statement dia yang yang berapa jam yang lalu nih, berarti baru semalam nih ya. Dengan yang di podcast Densu di menit 35, 40. Ya 35, 38, 35, 39, 35, 40 sudah berbeda sekali. Jadi ini patut dicurigai. Oke guys, sebelum gua lanjut, gua mau chat and check out lagi ya sayang. Ya, menjelang sudah hampir malam.